Halo Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Jawa Barat bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda, berikut 3 berita utama hari ini. Jembatan di jalur nasional penghubung Ciamis Cirebon amblas, kendaraan tak bisa melintas. Kebakaran hebat melalap bengkel motor di Kabupaten Garut. Bikin geger, seorang wanita di Purwakarta jalani proses lahiran darurat di pinggir jalan raya. Tiga rumah di Ciamis, Jawa Barat rusak akibat bencana tanah bergerak. Diduga bencana terjadi dipicu hujan deras yang terus mengguyur wilayah Ciamis. Bencana pergerakan tanah di Kabupaten Ciamis masih belum berhenti dan terus terjadi. Kali ini bencana pergerakan tanah menimpa warga Ciharalang, di mana pergerakan tanah telah merusak permukiman warga. Diguyur hujan sejak Minggu siang, warga pun dibuat kaget dengan suara retakan dari dalam rumah. Dinding serta lantai rumah retak dan terbelah akibat pergerakan tanah. Setidaknya ada 3 rumah yang rusak akibat bencana pergerakan tanah ini. Setengah 2 malam. Semalam? Setengah 2 pagi. Setengah 2 pagi. Memang kondisi hujan atau apa itu? Sebelumnya emang semalaman hujan. Hujan. Ya. Yang pertama lagi dirasakan apa ya awalnya? Awalnya mungkin pas mau bangun tidur ke dapur. Nah pas ke dapur teh lihat udah nyembul gitu ini ya. Si keramik udah nyembul. Ya. Udah nggak rata gitu ya? Iya udah nggak rata. Nah terus pas kesini-kesininya jadi retak. Oh gitu ya. Jadi retak-retak ini ya. Semakin parah gitu ya? Iya semakin parah. Takut tinggal di sini? Lumayan. Ngungsinya kemana teh? Ke rumah warga. Warga ya? Tetangga ya? Iya. Memang peristiwa ini pernah terjadi kan sebelumnya? Sebelumnya di sini mah udah 3 kali. Ini yang ketiga gitu. Ini yang Guna menghindari bahaya, warga mengungsi ke rumah kerabat yang aman. Warga berharap pemerintah membantu penanganan bencana. Eko Setiabudi melaporkan dari Ciamis. Jembatan di jalur nasional penghubung Ciamis Cirebon amblas tergerus banjir, akibatnya kendaraan tidak bisa melintas dan harus mencari jalur alternatif yang jaraknya lebih jauh. Hujan deras yang mengguyur Ciamis mengakibatkan sungai di bawah jembatan Cikaleho di Desa Biniseri, Kecamatan Cipaku meluap. Akibatnya hampir seluruh badan jalan tergerus dan amblas. Jalanan ini pun tidak bisa dilalui kendaraan. Jalur penghubung Ciamis Cirebon tidak bisa dilintasi. Hal ini membuat kendaraan harus memutar lewat perkampungan yang jaraknya cukup jauh. Petugas pun menutup akses jalan sambil menunggu perbaikan jalan rampung dilakukan. Ini kondisi jalan Kawali Ciamis, tepatnya di Dusun Amas, Desa Biniseri, Kecamatan Cipaku, Ciamis. Tadi malam sekitar pukul 21 terjadi amblas kembali atau longsor. Yang sebelumnya mungkin 3 minggu yang lalu sudah longsor. Jalur Kawali Ciamis sekarang ditutup total, baik kendaraan kecil maupun besar, dialihkan ke jalan alternatif yang kalau dari arah Kawali betulan Desa Biniseri bisa ke kanan sampai Jalatra hingga nanti bisa tembus ke daerah Barekbek, Kecamatan Kabupaten Ciamis. Amblasnya jembatan ini sudah terjadi untuk kedua kalinya. Pada awal November lalu, sekitar 1/4 jalan amblas. Belum selesai perbaikan, tanah kembali longsor hingga akibatnya amblasnya jembatan. Eko Setiabudi melaporkan dari Ciamis. Pemerintah membangun jembatan sementara agar jalur Ciamis Cirebon di Kabupaten Ciamis bisa dilintasi. Saat ini kondisi jembatan Cikareho belum bisa dilintasi kendaraan besar karena longsor. Jembatan Cigahlo yang menghubungkan Ciamis Cirebon di Kabupaten Ciamis belum bisa dilintasi kendaraan besar. Hanya motor yang bisa melintas meski harus berhati-hati karena kondisi jalan licin.
kendaraan besar dialihkan ke jalan kampung. Saat ini Kementerian PU membangun jembatan sementara selama perbaikan jembatan berlangsung. Hanya kendaraan sepeda motor atau apa nih Pak? Kalau mobil kecil bisa, cuma jalannya licin. Oh licin, bahaya gitu Bahaya ya? ya, turun. Oh turun gitu. Kalau Jadi motor juga banyak yang papasan juga nggak bisa ya Pak ya? Iya, Mobil emang nggak bisa, nggak bisa ya? cuma motor doang. Motor doang lewat sini. Kalau jalan kedua jalur ini untuk kendaraan besar kayak bus, kayak truk bisa nggak Pak? Kalau Toronto itu nggak bisa Pak. Nggak bisa ya, Pak? Kalau double biasa bisa jalan sini. Warga mengaku sulit beraktivitas normal karena terkendala kondisi jembatan ini. Diperkirakan kendaraan baru bisa melintas di jembatan sementara pekan depan. Jembatan Cikahelo yang dibangun pada tahun 1993 ambruk Minggu malam setelah diguyur hujan pada siang harinya. Ini adalah longsor yang kedua kalinya. Yang pertama terjadi pada bulan November lalu. Eko Setiabudi melaporkan dari Ciamis. Diduga akibat korsleting listrik, sebuah bengkel motor yang sekaligus jadi tempat tinggal di Kabupaten Garut diamuk si jago merah. Seluruh onderdil dan motor di bengkel terbakar. Amukan si jago merah disertai suara ledakan di sebuah bengkel motor di Desa Banjarwangi, Kabupaten Garut sontak membuat kaget warga. Kebakaran membuat warga berhamburan keluar rumah. Banyaknya material mudah terbakar membuat api dengan cepat melahap bangunan bengkel berlantai 2. Tak hanya dijadikan bengkel, bangunan itu juga dijadikan tempat tinggal. Setelah berjibaku, petugas damkar dibantu warga akhirnya bisa menguasai api. Akibat kebakaran, seluruh onderdil dan beberapa motor yang akan diperbaiki hangus terbakar. Kebakaran terjadi saat pemilik tidak berada di rumah. Diduga sumber api berasal dari korsleting listrik. Itu 3 kepala keluarga yang terkena imbas kebakaran. Itu punya Bapak Eki, punya Bapak Lilit, terus punya Bapak Ujang Dindin. Ada berapa bangunan Pak yang terdampak? Kebetulan itu ada 3. Ada 3 yang sampingnya teras lantai 1, terus ada yang ke bawah lagi punya Bapak Ujang Dindin. Itu area bengkel. Apa yang terbakar itu apa aja Pak, bagian apa aja? Yang terbakar itu spare part motor karena itu posisinya bengkel. Jadi ban, oli, dan spare part lainnya. Nah, Pak, kalau hasil sementara itu kerugian berapa tuh Pak taksiran Pak? Taksiran kerugian itu kurang lebih itu sekitar 200 jutaan. Tidak ada korban dalam kebakaran. Kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara petugas masih menyelidiki penyebab pasti munculnya api. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Diduga karena lupa menutup tangki usai mengisi BBM, sebuah motor terbakar di SPBU di kawasan Cihamplas, Kabupaten Bandung Barat. Api diduga bersumber dari percikan pada mesin lalu menyambar bensin yang tumpah saat motor dijatuhkan pemilik. Kehuruan di pom bensin BBS. Kebakaran disertai ledakan keras terjadi di SPBU Cipatik di Jalan Raya Cihamplas, Cililin, Kabupaten Bandung Barat, Senin siang. Kepulan asap disertai kobaran api besar menghanguskan sebuah motor. Petugas SPBU berupaya memadamkan api dengan menggunakan apar agar api tidak menyambar SPBU dan kendaraan lainnya. Namun upaya petugas tidak mampu menyelamatkan motor tersebut dan hanya meninggalkan rangka kendaraan. Beruntung api tidak merembet ke kendaraan lain dan SPBU. Menurut petugas SPBU, motor terbakar usai mengisi BBM. Namun percikan api tiba-tiba muncul dari mesin. Karena panik, pemilik kendaraan menjatuhkan motor sehingga BBM tumpah dan tersambar percikan api. Pas beres ngisi, kemudian si konsumen tersebut mau ngidupin motor dengan keadaan di selah. Nah terus pas begitu si motor nyala mesin, ada percikan api. Pas percikan api keluar, si konsumen juga ikut panik. Nah sampai dijatuhkan si motor tersebut hingga menyebar si minyak tersebut, mengakibatkan api yang besar. Tidak ada korban jiwa maupun luka berat akibat peristiwa ini.
Namun operasional SPBU ditutup sementara untuk menghindari hal yang tak diinginkan. Kasus kebakaran ini sudah dalam penanganan penyidik unit Reskrim Polsek Cililin. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat.